Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barir. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Hasan Jalan Cirebon dengan nomor NIM 223010118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan judul Ketimpangan Distribusi Anggaran Kesehatan di Sektor Wilayah Indonesia Bagian Timur. Latar belakangnya yaitu sistem keuangan publik dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum atau maslahah ammah. Konteks pengeluaran negara, anggaran seharusnya dialokasikan secara adil untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Namun, realita di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan alokasi anggaran kesehatan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan yang berlawanan dengan prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam. Ketimpangan distribusi anggaran di sektor kesehatan. Ketimpangan distribusi anggaran di sektor kesehatan mengacu pada ketidakkeseimbangan alokasi dana pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan antara daerah atau kelompok masyarakat. Umumnya, daerah perkotaan, yaitu daerah dengan kemampuan fiskal tinggi, cenderung mendapatkan anggaran lebih besar dan fasilitas kesehatan yang memadai atau yang lebih lengkap. Sementara itu, daerah perdesaan tertinggal justru mengalami keterbatasan. Di Indonesia, hal ini terlihat dari konsentrasi rumah sakit rujukan dan dokter spesialis di kota besar. Rendahnya pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun sistem distribusi anggaran kesehatan yang masih cenderung sentralistik dan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam keuangan publik Islam, di mana anggaran negara seharusnya diarahkan atau dijadikan untuk memenuhi hak suatu dasar masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk hak atas layanan kesehatan, yaitu ketimpangan distribusi anggaran kesehatan di Indonesia. Di Indonesia, anggaran sektor kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui berbagai mekanisme seperti data, alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus atau DAK masih menunjukkan ketimpangan distribusi antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Ketimpangan ini mencerminkan dari minimalnya fasilitas kesehatan, kekurangnya tenaga medis, dan terbatasnya akses layanan kesehatan di daerah tertinggal, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian di wilayah Kalimantan. Sementara itu, kota-kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Surabaya justru mendapatkan lebih banyak anggaran karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan fasilitas yang lebih memadai, fiskal yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang signifikan, di mana masyarakat di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, atau penanganan penyakit menular. Dalam perspektif keuangan Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial atau adil dan kemaslahatan umum atau maslahah ammah yang seharusnya menjadi dasar dalam mengelola anggaran negara. Islam mengajarkan bahwa distribusi sumber daya publik harus merata dalam berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan fiskal daerah atau seperti membangun politik. Kasus ini menggambarkan perlunya pendekatan keuangan publik yang lebih berkeadilan
seperti misalnya dengan memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, wakaf untuk mendukung dan mendorong membangun fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal. Dengan demikian, ketimpangan dapat dikurangi dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menyeluruh dapat meningkat. Urgensinya untuk mengatasi ketimpangan distribusi pada anggaran di sektor kesehatan. Di antara menjamin hak kesehatan sebagai hak dasar. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Ketimpangan anggaran akan memperbesar kesenjangan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin dan di daerah tertentu. Yang kedua yaitu menghindari ketidakadilan sosial dan kesejahteraan yang tidak merata. Artinya jika dibiarkan ketimpangan ini akan menyebabkan eksploitasi sistematik di mana hanya kelompok tertentu yang merasakan manfaat dari pajak dan anggaran kesehatan publik. Yang ketiga yaitu mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan maqasidus syariah. Pemerintah anggaran sejalan dengan upaya menjaga jiwa atau hifdun nas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata yang merupakan tujuan utama dari syariat agama Islam. Yang keempat yaitu menekankan angka kematian dan penyakit di daerah tertentu. Artinya, keterbatasan layanan kesehatan langsung terdampak pada tingginya angka kematian seorang ibu, bayi, atau gizi buruk serta menyebabkan penyakit menular di wilayah yang minim fasilitas dan meningkatkan stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah. Artinya distribusi anggaran yang adil akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi konflik sosial akibat ketimpangan tersebut. Pendekatan dalam analisis keuangan publik Islam seperti pendekatan maqasidul syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan anggaran negara termasuk di sektor kesehatan harus diarahkan untuk menjaga 5 tujuan utama, yaitu syariah al-daruriyat al-khamsah seperti hifz al-din menjaga agama, hifz an-nafs menjaga jiwa relevan langsung dengan pelayanan kesehatan, hifz al-aql menjaga akal, hifz an-nasl menjaga keturunan, hifz al-mal menjaga harta. Distribusi anggaran kesehatan yang tidak merata atau tidak adil berarti tidak memenuhi maqasidu dalam menjadi jiwa masyarakat secara kolektif. Selanjutnya pendekatan dengan keadilan distribusi, adl wal insan. Dalam Islam, keadilan distribusi sangat penting. Pendekatan ini bernilai apakah alokasi anggaran sektor pada kesehatan telah terjangkau. Daerah tertinggal menjangkau kelompok miskin dan rentan, menyesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat bukan kepentingan politik. Ada juga dengan pendekatan dengan etika dan amanah dalam keuangan publik. Pemerintah sebagai wakil atau khalifah di bumi wajib mengelola dana publik termasuk pada pajak dan zakat dengan amanah dan akuntabel. Penyimpangan dalam distribusi anggaran kesehatan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Dan prinsip ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam menyalurkan dana kesehatan. Ada juga pendekatan dengan akuitas, yaitu hak sosial Islam. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal negara harus berpihak pada yang lemah dan miskin, mustad'afin. Jika alokasi kesehatan lebih banyak untuk rumah sakit elit dan kurang untuk puskesmas desa, maka hal ini bertentangan dengan prinsip ta'awun, artinya tolong-menolong, dan kasih sayang sosial dalam artian ramah, yaitu ada tinjauan teori dalam analisis anggaran kesehatan.
seperti teori teologi, di mana negara bertugas mengelola dan mendistribusikan kekayaan publik sesuai dengan nilai-nilai syariah. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak syariah digunakan untuk memperkuat sektor sosial, termasuk pada sektor kesehatan. Teori kesejahteraan Islam. Pada teori kesejahteraan Islam, yaitu bagian dari kebutuhan dasar manusia sehingga harus dipenuhi oleh negara. Negara Islam bertanggung jawab memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua warga dan sosial. Teori keadilan sosial Islam. Teori ini mengacu pada prinsip distribusi yang adil dan proporsional. Teori ini mendasari pembagian anggaran yang tidak boleh timpang antara daerah, kelompok sosial, dan gender. Ada juga teori maslahat bersalah, yaitu sebuah kebijakan yang menghasilkan kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah bisa digunakan sebagai dasar keputusan fiskal. Alokasi anggaran kesehatan harus mempertimbangkan kemanfaatan publik jangka panjang, bukan hanya berdasarkan proyek jangka pendek. Untuk mengoptimalisasikan zakat, infak, dan wakaf untuk kesehatan sosial, anggaran negara sering terbatas, maka sumber-sumber keuangan sosial Islam harus diintegrasikan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama bagi fakir miskin. Untuk merekomendasikan pada dana zakat digunakan untuk membiayai kesehatan kaum mustad'afin atau orang yang tertindas. Wakaf produktif dapat diarahkan untuk membangun rumah sakit atau klinik wakaf. Pemerintah Basnas perlu mensinergikan zakat dan APBN secara transparan. Ada juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Itu dengan solusi dana publik atau khususnya sektor kesehatan harus sesuai dengan prinsip Islam, yaitu amanah, jujur, dan akuntabel. Fondasinya yaitu menerapkan audit berbasis syariah untuk mengevaluasikan apakah anggaran kesehatan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Bentuk majelis pengawasan syariah fiskal untuk menilai distribusi anggaran dan juga untuk mendeteksi ketimpangan. Ada juga pemetaan maslahat dan kebutuhan prioritas masyarakat. Itu dengan solusi distribusi anggaran harus berdasarkan pada tingkatan kemaslahatan dan urgensi darurat, kajian tasfiyah sesuai kaidah maslahat, bersalah,